Wahai jiwa yang sedang gundah, wahai jiwa yang lelah mengejar, tapi tak tahu apa yang dikejar. Wahai jiwa yang sering menenangkan tubuh, tapi melupakan ruhmu sendiri. Kamu sadar gak bahwa lelahmu bukan karena beratnya hidup, tapi karena jauhnya hatimu dari Allah? Ruhmu haus, tapi engkau memberinya hiburan, bukan siraman. Tubuhmu istirahat, tapi ruhmu merintih dalam kekeringan. Tahajud adalah air bagi ruh yang kering itu. Saat semua terlelap, Allah menunggu hamba yang mau mengetuk pintunya. Saya, Hikmah Channel, akan menyingkap sedikit rahasia di balik ruh yang mulai kering karena kelalaian. Mari dengarkan dengan hati yang tenang, agar maknanya tak salah dipahami dan ruh kita mendapat siraman kembali. Ada kekuatan yang tak terlihat dari sujud di tengah malam. Kekuatan yang tidak muncul dari otot, tapi dari kedekatan. Ketika dahi menempel ke bumi, hati justru naik ke langit. Siapa yang pernah merasakan, tahu bahwa itu bukan sekadar ibadah. Itu adalah pertemuan. Dan dari pertemuan itu lahir ketenangan yang tak bisa dibeli. Tubuh boleh lelah, tapi jiwa menjadi kokoh. Maka jangan heran jika orang yang menjaga sholat malam, wajahnya tenang walau ujiannya berat. Karena tahajud bukan hanya ibadah, tapi benteng dari kegelisahan. Kadang manusia ingin damai, tapi salah mencari sumbernya. Ia mencari di tawa, di dunia, di pelukan sesama, padahal yang hilang adalah hubungan dengan Allah. Bagaimana ruh bisa tenang jika ia sendiri jarang diajak berbicara dengan Tuhannya? Tahajud adalah waktu ruh berbicara. Ia mengadu, ia memohon, ia mengembalikan arah. Bila engkau lalai darinya, ruhmu mulai kering. Kering dari makna, kering dari cahaya, kering dari rasa rindu kepada Allah. Tahajud bukan sekadar bangun di malam hari. Ia adalah latihan menaklukkan diri. Saat mata berat, ia melatihmu melawan hawa nafsu. Saat tubuh ingin rebah, ia meneguhkan hatimu untuk bangkit. Dari situlah lahir kekuatan sejati, kekuatan menolak lalai. Barang siapa kuat di malam hari, ia akan ringan di siang hari. Karena solat malam menumbuhkan semangat solat fardu. Tahajud adalah tanda bahwa hati masih hidup, masih mau melawan tidur panjang dalam kelalaian. Jangan biarkan malam berlalu tanpa sujud. Bukan karena Allah butuh ibadahmu, tapi karena engkaulah yang butuh sujud itu. Setiap malam yang terlewat tanpa tahajud adalah satu malam ruhmu dibiarkan kelaparan. Bukankah kita sering memberi makan tubuh dengan makanan yang lezat? Lalu mengapa kita biarkan ruh kita kelaparan tanpa munajat? Ruh butuh cahaya, bukan sekadar udara. Dan cahaya itu turun di waktu sepertiga malam terakhir. Orang yang menjaga malamnya akan tenang di siangnya, karena ia sudah berlabuh sebelum hari dimulai. Ia tidak mencari ketenangan di dunia, sebab ia sudah menemukannya di sajadahnya. Dan orang yang meremehkan tahajud akan mudah terguncang oleh hal kecil. Tahajud bukan beban, tapi tanda cinta. Yang mencintai akan menunggu waktu sepi untuk berbicara dengan yang dicinta. Maka tanyakanlah pada dirimu, seberapa besar cintamu kepada Allah, jika engkau tak pernah ingin menyendiri bersamanya. Ada waktu ketika dunia terasa berat, seakan semua menolak kita. Di saat itu, bukan solusi dunia yang kita butuh, tapi ketundukan. Sujudlah meski hatimu tak tenang, menangislah meski air matamu kering, karena ketenangan bukan hasil dari suasana, tapi dari penyerahan. Dan penyerahan itu hanya ada dalam sholat malam. Siapa yang mampu tunduk di sunyi, akan mampu tegar di ramai. Itulah rahasia kekuatan yang Allah tanam dalam hamba pilihannya. Tahajud adalah cermin kejujuran. Ia memisahkan mana yang benar-benar beriman dan mana yang hanya ikut-ikutan. Sebab tidak ada yang memuji di malam hari, tidak ada yang melihat. Yang bangun hanyalah mereka yang benar-benar ingin dekat. Maka jangan tunggu semangat. Bangunlah meski hatimu belum sepenuhnya kuat. Karena keistiqomahan tidak datang dari niat yang besar, tapi dari langkah kecil yang tak berhenti. Lawanlah malas itu, karena di balik satu rakaat tahajud, ada kekuatan yang mampu mengubah arah hidupmu. Wahai jiwa yang sering merasa kosong, ketahuilah, bukan dunia yang hilang darimu, tapi zikir kepada Allah yang menipis. Bukan rezekimu yang berkurang, tapi keberkahan yang pergi karena engkau jauh dari sujud malam. Tahajud tidak menambah dunia, tapi menambah cahaya dalam dada. Ia bukan untuk pamer, tapi untuk menghidupkan nur iman yang padam. Dan ketika ruhmu hidup, tubuhmu pun ikut ringan dalam ibadah. Karena tubuh yang dituntun oleh ruh yang hidup tidak akan mudah menyerah.
Jangan tunggu panggilan ajal untuk sadar. Bangunlah sebelum dunia ini benar-benar diam. Solat malammu hari ini adalah saksi bahwa hatimu masih berjuang melawan lalai. Setiap sujudmu adalah saksi bahwa ruhmu belum mati. Biarlah tubuhmu letih, asal ruhmu hidup. Biarlah matamu berat, asal hatimu ringan. Dan bila malam ini engkau meneteskan air mata karena Allah, maka ketahuilah, ruhmu sedang disiram kembali oleh cahayanya. Jagalah tahajudmu, sebab dari situ lahir jiwa yang kuat, hati yang tenang, dan hidup yang penuh makna. Sampai kapan engkau akan menunggu waktu yang tepat untuk kembali kepada Allah? Tidak akan pernah ada waktu yang sempurna, kecuali ketika engkau memaksakan diri di tengah kantuk. Sebab disitulah letak ujian cinta, bukan ketika mudah, tapi ketika berat. Ruhmu sedang menunggu engkau bangun. Ia menanti saat engkau berhenti mencari alasan dan mulai menegakkan solat malam. Karena setiap kali engkau memilih tidur daripada berdiri di hadapannya, ruhmu kehilangan satu cahaya lagi. Dan bila terlalu lama, ia akan gelap. Bukan karena Allah pergi, tapi karena engkau yang berpaling. Ada yang tubuhnya sehat, tapi hatinya sakit. Ada yang tidurnya panjang, tapi ruhnya tak pernah beristirahat. Mereka tersenyum di siang hari, tapi kosong di malamnya. Itulah tanda bahwa ruh sedang haus, tapi tidak diberi air dari sujud. Solat malam adalah obat bagi jiwa yang terluka. Ketika dunia tak bisa memberi tenang, hanya sajadah yang mampu memeluk tanpa suara. Berdirilah di sepertiga malam, bukan untuk menunjukkan kuatmu, tapi untuk mengakui lemahnya dirimu di hadapan Allah. Wahai jiwa yang pernah merasa ditinggalkan, tahukah engkau bahwa Allah tidak pernah jauh? Kitalah yang menjauh, langkah demi langkah, lewat kelalaian yang tampak kecil. Satu solat yang ditunda, satu zikir yang diabaikan, satu malam yang dibiarkan tanpa doa. Lalu kita bertanya, kenapa hati ini gersang? Karena sungai ruh itu kering, tak lagi dialiri air malam. Setiap tahajud yang engkau tinggalkan adalah jembatan yang engkau bakar sendiri, dan hanya istighfar yang bisa membangunnya kembali. Jangan tunggu hidupmu hancur baru mencari ketenangan. Bangunlah sebelum Allah mengguncangkan hatimu dengan ujian, karena ujian hanyalah panggilan lembut yang belum kita dengar, dan malam hari adalah kesempatan untuk menjawabnya tanpa kata, hanya dengan sujud. Ruh yang hidup bukan yang banyak bicara, tapi yang banyak tunduk. Tubuh bisa berdiri dalam solat, tapi hanya ruh yang benar-benar sujud. Maka jangan biarkan solatmu hanya gerakan. Jadikan ia pertemuan. Disitulah kekuatan batin lahir, dan dunia tak lagi mampu menggoyahkanmu. Wahai jiwa yang masih berjuang, ketahuilah, setiap malam yang engkau bangun adalah tanda cinta Allah kepadamu. Bukan karena engkau suci, tapi karena Allah masih ingin berbicara lewat kesunyian. Maka jangan takut untuk kembali, meski engkau sudah lama lalai. Mulailah malam ini, walau hanya 2 rakaat yang sederhana. Biarlah tubuhmu gemetar, asal hatimu jujur. Karena satu sujud di waktu sepi bisa menghapus ribuan kelalaian di waktu ramai. Dan kelak ketika dunia menutup mata terhadapmu, tahajudmu akan menjadi cahaya yang menuntun ruhmu pulang kepadanya. Ruh manusia ibarat taman. Bila tidak disirami dengan zikir dan solat malam, maka perlahan daun-daunnya layu. Daun itu adalah rasa lembut di hati, rasa ingin berbuat baik, rasa ingin dekat dengan Allah, rasa takut untuk berbuat dosa. Semua itu akan hilang, bukan karena kerasnya dunia, tapi karena taman itu dibiarkan tanpa air. Tahajud adalah airnya. Bila setiap malam engkau siram taman hatimu dengan sujud, maka setiap pagi engkau akan bernafas lebih ringan. Beban hidup masih sama, tapi hatimu berbeda. Karena orang yang hatinya terhubung dengan Allah tidak lagi menilai hidup dari beratnya beban, tapi dari seberapa dalam makna di baliknya. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hanya bisa dirasakan oleh mereka yang mau menukar tidurnya dengan sujud. Ketenangan itu seperti angin lembut yang berhembus di dada. Tidak terlihat, tapi meneduhkan. Tubuh bisa letih, pikiran bisa sesak, tapi jiwa menjadi lapang. Setiap kali dahi menempel ke bumi, sebenarnya engkau sedang menurunkan seluruh beban dunia di hadapan Allah. Dan ketika engkau bangkit dari sujud itu, ruhmu menjadi ringan seperti daun yang baru saja tersiram hujan. Solat malam adalah hujan bagi jiwa. Semakin sering turun, semakin subur imanmu.
Ada yang terlihat kuat di dunia, tapi sebenarnya rapuh di dalam. Ia menahan tangis dengan kesibukan, menutupi kosongnya hati dengan senyum palsu. Padahal yang ia butuhkan bukan hiburan, tapi keheningan yang membuat ruhnya bicara. Tahajud bukan sekadar ibadah, tapi cara Allah mengajakmu berdialog tanpa suara. Dalam gelapnya malam, ada cahaya yang tidak tampak di mata, tapi dirasa oleh hati. Dan dari situlah kekuatan sejati lahir. Kekuatan untuk tetap lembut ketika dunia keras. Kekuatan untuk tetap sabar saat semua terasa berat. Ruh manusia seperti burung yang terkurung di dalam sangkar tubuh. Setiap hari ia ingin terbang, tapi kita justru sibuk menghias sangkarnya. Kita rawat tubuh, kita jaga penampilan, tapi lupa memberi makan kepada ruh yang di dalam. Tahajud adalah waktu membuka pintu sangkar itu. Ketika engkau sujud di sepertiga malam, ruhmu bebas menatap langit tanpa penghalang. Ia berbicara langsung kepada penciptanya, dan dari pertemuan itu ia membawa pulang ketenangan yang tidak bisa digantikan oleh apapun di dunia. Ada dua jenis lelah, lelah karena mengejar dunia, dan lelah karena mencari Allah. Yang pertama membuat ruh hancur, yang kedua justru menyembuhkan. Maka bila malam ini engkau merasa lelah, tanyakanlah, untuk siapa lelahmu itu? Salat malam mungkin membuat tubuhmu berat, tapi sesudahnya engkau akan merasakan ringan yang aneh. Bukan di bahu, tapi di hati. Itulah tanda ruhmu baru saja dibersihkan dari debu dunia. Karena tahajud bukan hanya ibadah, tapi tempat ruh disucikan dari lalai yang menumpuk setiap hari. Setiap manusia memiliki ruang sepi yang tidak bisa diisi siapapun. Keluarga tak bisa mengisinya, teman tak bisa memahaminya. Ruang itu hanya bisa diterangi oleh satu hal, pertemuan antara ruh dan Tuhannya. Ketika engkau tahajud, engkau sedang masuk ke ruang itu. Di sana tidak ada dunia, tidak ada nama, tidak ada kepura-puraan. Yang ada hanya engkau dan Allah. Dan dari keheningan itulah lahir ketenangan yang benar. Bukan tenang karena semua baik-baik saja, tapi tenang karena engkau tahu Allah selalu ada. Setiap malam sebenarnya Allah sedang memanggil hambanya dengan lembut. Adakah yang meminta maka akan aku beri? Adakah yang berdoa maka akan aku kabulkan? Tapi seringkali kita tertidur tanpa menjawab. Maka siapapun yang menjawab panggilan itu, sungguh ia sedang memilih hidup di antara yang mati. Karena tahajud adalah tanda ruh yang sadar, bukan sekadar mata yang terbuka. Dan bila engkau menjaga tahajudmu, engkau sedang menjaga ruhmu agar tetap hidup, walau dunia di sekitarmu telah kehilangan arah. Mari sejenak aminkan doa yang lembut ini. Ya Allah, bangunkan ruh kami yang lelah agar kembali rindu padamu. Jadikan setiap sujud kami tempat bersandarnya jiwa yang gundah, dan jadikan setiap air mata kami saksi cinta yang engkau terima. Ya Allah, hidupkan hati kami dengan cahayamu, dan jangan biarkan ruh kami kering karena jauh darimu. Amin. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga setiap tayangan ini membawa cahaya ke dalam hati dan menuntun ruh kita agar tak lagi kehausan. Jangan lupa subscribe Hikmah Channel dan aktifkan lonceng notifikasinya dan bagikan video ini kepada saudara kita. Karena bisa jadi lewat satu tayangan kecil ini ada hati yang tersentuh dan kembali kepada Allah. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan cahaya ini. Sampai jumpa di kajian berikutnya.